Hey, hello. Halo, Okay, can you introduce yourself first? oke, nama saya Fernanda Sandi Putri, bisa dipanggil Nanda. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S2 dan juga saya bekerja sebagai guru les dan juga sebagai translator. Okay, Mbak Fernanda, what language have you interpreted before? Bahasa yang pernah saya interpretasikan ya, Mhm. itu bahasa Inggris dan Indonesia dan sebaliknya. Oke, bisa tidak dideskripsikan experience pertama ketika melaksanakan interpreting? Berbicara soal pengalaman, sebenarnya saya tidak punya pengalaman banyak soal interpretasi karena itu cuman one time experience saja. Cuman dulu saya pernah mengambil mata kuliah interpreting di waktu saya masih kuliah S1, dan itu saya pernah diminta untuk melakukan role play tentang interpreter, baik itu secara simultaneous interpreting maupun secara consecutive interpreting. Dan juga kalau secara praktisnya langsung itu saya beberapa kali waktu saya pergi berlibur dengan teman saya ke luar negeri. Di situ kebetulan teman saya ini tidak bisa berbahasa Inggris dan waktu itu dia mau berbelanja, tapi karena keterbatasan bahasa akhirnya dia minta saya untuk menjembatani antara dia dan juga si penjualnya tadi, karena kebetulan si penjual tadi tidak bisa berbahasa Indonesia juga, jadi saya berusaha untuk menjembatani mereka kayak gitu. Oke, kira-kira what type, karena tadi liburan ya Mbak ya, berarti what type of environment-nya begitu? What type of environment-nya ya, karena itu liburan, jadi bisa dibilang itu agak berbeda dengan interpreting yang pernah saya baca atau pernah saya lihat sebelumnya ya Mbak, karena sepengetahuan saya interpreting itu kebanyakan digunakan untuk hal-hal yang bersifat formal seperti kayak conference atau dalam law field ataupun medical field dan sebagainya ya Mbak ya. Dan di sini saya bisa dibilang itu hanyalah sekedar casual interpreting saja. Kalau saya ingat, correct me if I'm wrong, itu adalah license interpreting. Kalau tidak saya ingat, kalau saya tidak salah ingat ya Mbak ya, karena di situ interpreting yang saya lakukan bersifat informal dan juga tidak banyak menggunakan hal-hal interpreting yang bersifat formal seperti yang saya sebutkan sebelumnya, seperti itu. Oke, kira-kira bisa di-share ke kita nggak Mbak, memorable atau challenging moment ketika interpreting? Oke, challenges momennya ya Mbak ya, karena seperti yang kita tahu bahwasanya interpreting itu sangat berbeda dengan translating ya Mbak ya, dimana translating kita cuman translate katanya saja kayak gitu kan. Berbeda dengan translating, di interpreting kita tidak hanya menginterpretasikan bahasanya saja, tapi kita juga harus menginterpret atau menafsirkan bahasa tubuh mereka, intention mereka, nada bicara mereka, bahkan mimik muka mereka pun harus kita interpretasikan. Nah, jadi menurut saya di situ challenges-nya. Selain itu, saya juga harus bisa convey message yang disampaikan oleh si penjual tadi kepada teman saya. Dan menurut saya, kalau saya tidak melakukan hal itu dengan benar, maka message yang saya disampaikan oleh si penjual tadi itu tidak akan tersampaikan dengan benar, seperti itu. Jadi menurut saya di situ challenges-nya. Oke. Kira-kira nih Mbak, what skill do you think are most important for someone who just start being interpreter? Oke, seperti yang saya sampaikan juga sebelumnya, kalau seandainya kita tidak hanya menginterpretasikan bahasanya saja, wordnya saja, tapi kita banyak hal yang harus kita interpretasikan juga ya Mbak. Jadi kalau menurut saya, skill yang harus kita punya sebagai interpreter itu kita harus punya memori yang bagus, terus juga harus punya listening skill yang bagus, karena kita harus punya
pendengaran yang cepat kayak. Dan terus kita juga harus punya daya tanggap untuk menerima informasi secara cepat kayak gitu. Terus kita juga harus punya komunikatif skill yang juga harus bagus ya Mbak ya. Karena kalau seandainya kita terlambat saja atau tidak bisa menyampaikan message, maka message bakal tidak tersampaikan dengan baik kayak gitu. Jadi ya ada 3 yang sangat penting ya Mbak ya. Terus kita juga harus punya body movement yang bagus juga, karena di dalam interpreting, kalau seandainya si speakersnya tadi itu excited, kita juga harus menyampaikannya dengan excited kayak gitu. Jadi harus match antara body movement kita, tone mereka dengan apa yang disampaikan oleh si speaker tadi. Kalau mereka sedih, kita juga harus dengan mimik muka atau dengan body movement yang juga harus sedih. Nggak mungkin kita menyampaikannya dengan body movement yang ceria gitu kan Mbak ya. Jadi seperti itu. Jadi ada 4 sih sebenarnya. Kita harus punya body movement yang bagus, terus juga kita harus punya tone nada yang bagus, listening skill yang bagus, communicative skill yang bagus, dan juga kita harus punya memori yang bagus. Ada 5. Oke Mbak, ada 5. Nah, dari 5 tadi, kira-kira what are some common prohibition yang harus dihindari oleh interpreter gitu? Oke, yang pertama itu, yang paling utama ya Mbak ya, itu kita tidak boleh adding ataupun omitting message yang disampaikan oleh si speakers tadi, atau kita juga tidak boleh add our personal opinion ataupun our belief ke message yang disampaikan oleh si speakers tadi. Dengan kata lain, kita tidak boleh bias kayak seperti itu. Terus juga kita mungkin tidak boleh guessing kayak gitu. Kalaupun misalnya ada message dari si speaker tadi yang tidak bisa kita digest dengan baik kayak gitu, ada baiknya kita tidak boleh mendebak apa, mungkin kayak apa ya tadi ya, oh itu aja deh kayak gitu. Nggak boleh seperti itu, tapi kita mending kita menanyakan kembali dengan polite terhadap speaker tadi, kayak tadi message-nya apa kayak gitu, ketimbang kita guessing. Karena kalau guessing malah lebih bahaya ya Mbak, kalau seandainya message-nya itu salah ternyata kayak gitu. Terus juga kita tidak boleh interrupt si speakersnya tadi kayak gitu ya, seperti itu. Oke. Selain ada 5 skill yang perlu, kita juga perlu menghindari beberapa hal yang penting ya Mbak ya. Based on your experience, what are some important things you can recommend for effective interpreting? Important stuff ya. Kalau menurut saya hal yang paling utama dalam interpreting itu, kita harus tahu topik yang akan kita bawakan. Selain itu, kita juga harus tahu siapa audiens kita dan background culture apa dari mana mereka kayak gitu. Karena menurut saya itu sangat penting ya Mbak ya. Selain itu, kita juga harus maintain our neutrality. Kita tidak boleh take side kemanapun kayak gitu. Walaupun mungkin opini dia atau apa yang dia sampaikan mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita belief yang kita punya ya Mbak ya, tapi tetap kita harus menjaga netralitas kita. Selain itu, kita harus pay close attention terhadap kata maupun konteksnya, karena apapun yang berhubungan dengan yang disampaikan oleh si speaker tadi itu penting kayak gitu. Jadi dan berubah sedikit saja itu akan impact terhadap banyak hal kayak gitu. Jadi kita harus pay close attention to every detail. Selain itu, kalau menurut saya kita juga harus usahakan bahasa yang akan kita interpreting itu tidak mengubah konteks, tapi kita juga harus bisa mentranslate complex ideas in words that it is understandable for every parties kayak gitu. Jadi sebisa mungkin ubahlah kompleks idea itu menjadi suatu ideas yang simple kayak gitu, tapi tidak merubah makna seperti itu. Terus juga Oke sih, menurut saya itu saja. Oke, next question ya Mbak ya. Oke, Pertanyaan terakhir, what advice would you give to someone just starting their journey as a interpreter? Oke.
I know that interpreting somehow can be stressful for everyone karena kita harus berpacu dengan waktu ya Mbak ya. Otak kita harus jalan, terus juga kemampuan berbahasa kita harus jalan kayak gitu. Jadi mungkin agak burdensome dan juga stressful untuk kita semua. Apalagi kalau orangnya seperti saya yang orangnya gampang panik dan juga gampang terdistract dengan hal-hal yang kecil kayak gitu. Jadi mungkin sebisa mungkin kita harus calm kayak gitu dan juga harus pelan-pelan kayak gitu, harus take a deep breath sebelum melakukan sesuatu karena ya I know that is kind of burdensome for everyone. Jadi ya kita harus calm, harus santai kayak gitu. Oke, mungkin cukup itu saja Mbak Fernanda. Oke. Terima kasih atas sharing pengalamannya. Oke. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama.